يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma khussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin thumma khussan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina thumma khussan jami'al muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita lanjutkan ya pembelajaran tentang ilmu shorof. Kita kemarin pembukaan yang akhirnya berkesimpulan bahwa ada perbedaan ya antara kaidah nahwu, kaidah shorof, serta kaidah i'lal. Yang secara umum bisa ditegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang nahwu, pasti kita sedang berbicara pola hubungan antara amil dan ma'mul. Pengaruh kalimat yang satu pada kalimat yang lain. Itu substansi dari nahwu. Sehingga nahwu itu harus diajarkan secara sistematis. Tidak bisa tidak, meskipun semuanya harus juga diajarkan secara sistematis. Akan tetapi penerjemahan dari sistematis itu bisa jadi beda-beda. Apa yang dimaksud dengan sistematis?
Kalau sorof itu apa? Sorof itu adalah tentang sighot, tentang jenis kata. Ya. Bukan pola hubungan saling mempengaruhi antara amil dan ma'mul, bukan. Sorof itu. Gitu. Kalau iklal itu adalah berbicara ketidaknormalan. Ini harusnya kalau ikut wazan seperti ini, kok bacaannya seperti ini. Itu ketidaknormalan. Seperti yang sering saya katakan, idealnya adalah ketika kemudian ini disebut sebagai mauzun dari wazan tertentu, maka mauzun ini baik dari sisi jumlah huruf maupun jenis harokatnya itu harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Ketika realitasnya antara mauzun dan wazan, itu kok kemudian terjadi perbedaan, baik dari sisi jumlah huruf maupun jenis harokatnya, maka disitulah kita berbicara tentang i'lal. Berbicara ketidaknormalan. Itu namanya i'lal. Gitu. Sama juga, i'lal itu bukan pengaruh hubungan yang satu banget pada yang lain, bukan. Ketidaknormalan gitu aja. Lebih disebabkan karena adanya perbedaan antara wazan dan mauzun. Seperti yang saya katakan, itu kata kunci itu. Ketika terjadi ketidaksamaan antara wazan dan mauzun, baik ketidaksamaan itu dari segi jumlah huruf maupun jenis harokat, maka disitulah terjadi proses i'lal. Harus dicari i'lalnya. Kenapa kok kemudian ini bacaannya adalah ya'idu, yang ini dianggap sebagai fi'il mudhari, padahal rumus fi'il mudhari itu adalah huruf mudharaah, harful mudharaati plus huruf mujarrad. Kalau seandainya asumsinya ini 3, ini 1, minimal fi'il mudhari harus 4. Ini kok dihitung 1, 2, 3. Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, ini dianggap mengikuti wazan yaf'ilu. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ada ketidaksamaan antara wazan dan mauzun. Ini disebut sebagai wazan, ini disebut sebagai mauzun, maka disitulah terjadi proses i'lal. Ya, begitu. Kalau sorof tidak berbicara, itu secara umum sighot pokoknya. Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan kepada panjenengan semuanya. Meskipun nanti juga masalah i'lal juga akan mungkin kita bahas. Ya, karena itu sebenarnya beda dengan nahwu. Dirumbunkan dengan sorof biasanya, begitu. Bagaimana cara belajar atau mengajar sorof yang baik menurut saya? Hasil perenungan, hasil penelitian. Ya, cara belajar sorof itu bagaimana? Cara mengajar sorof itu bagaimana? Kata kuncinya memang belajar sorof itu sama dengan yang tadi, harus sistematis. Tidak bisa tidak. Gitu. Bagaimana terjemahannya sistematis untuk sorof? Sistematis untuk sorof itu harus diajarkan, ya. Yang pertama harus yang kita lakukan untuk kemudian ini adalah ta'wid dulu. Kemudian masuk pada wilayah tahfidz. Kemudian masuk pada wilayah tadrib. Ketika kita punya peserta didik yang baru, jangan serta-merta anak didik kita tidak pernah kita biasakan, langsung kita bebani hafalan tasrifan. Nah, munculnya biasanya ini, yang biasa. Ini kitab luar biasa. Ini biasanya kitab rujukan, Al-Amthilatut Tasrifiyah, di Zoom ya. Ya, ini covernya saja beda. Kalau di sini tidak beda. Ini Al-Amthilatut Tasrifiyah. Langsung dihafalkan mulai dari halaman pertama terus macam-macam.
Sementara anak-anak kita belum tahu kira-kira manfaatnya apa itu. Perhatikan, dari aspek psikologis, diperhatikan. Ketika anak-anak kita, peserta didik kita, kok kemudian disuruh menghafalkan sesuatu, padahal dia tidak mampu merasakan manfaatnya apa hafalan itu, pasti di situ akan ada yang namanya kejenuhan. Ya, pasti di situ akan ada yang namanya kebosanan. Ya, pasti akan ada pertanyaan, itu untuk apa manfaatnya ini? Oleh sebab itu, di kebijakan kita di Pondok Pesantren Al-Bidayah, ya, untuk tasrif itu yang pertama kali harus dilakukan sebelum disuruh menghafalkan adalah takwid dulu. Apa takwid itu? Pembiasaan. Oleh sebab itu, ketika kemudian panjenengan masuk dalam proses pembelajaran, misalnya ba'da maghrib misalnya, itu sebelum memulai pelajaran apapun, itu biasanya langsung, dan itu masih belum dipecah ke lokal dan kelas masing-masing, itu langsung fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan, bersama-sama. Apakah yang sudah hafal ataukah yang belum hafal, itu semuanya berkewajiban untuk kemudian melafadzkan itu. Itu menjadi penting catatannya. Karena saya sering menjadi juri lomba membaca kitab, MKK. Ya, Musabaqah Qiraatul Kutub. Bahkan ada yang di tingkat yang saya uji pada waktu itu di kitab Fathul Mu'in, ini sekedar bercerita, disuruh tasrifan nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi kebijakan itu adalah tasrif hanya diajarkan 1 semester, ketika sudah lulus sama sekali tidak diulang lagi. Bisa jadi seperti itu, sehingga lupa. Kecenderungannya ketika kemudian harus mentasrif yang mu'tal, yang di situ ada unsur huruf illatnya, itu kecenderungannya kurang bagus, tingkat akurasinya rendah. Oleh sebab itu, saran saya, kalau seandainya sampean itu memiliki otoritas untuk berkebijakan, buatlah kurikulum yang rasional. Ya, yang rasional. Sorof itu setiap hari dipakai, gitu ya. Oleh karena demikian, baik yang sudah pernah belajar sorof misalnya, sudah lulus misalnya, atau yang belum sama sekali, itu harus melafadzkan setiap hari bersama-sama sekitar 15 menit sampai 20 menit misalnya, sebelum pembelajaran dimulai. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai proses takwid. Kalau seandainya belum terbiasa, lesannya masih kaku, ya, masih belum terbiasa, kok kemudian langsung menghafalkan, bisa jadi ini adalah alasan kenapa anak itu atau santri-santri baru itu, peserta didik baru itu kemudian tidak kerasan, tidak betah di pesantren, lebih disebabkan karena dibebankan sesuatu yang sama sekali baru. Caranya bagaimana? Jangan begitu caranya, langsung dibiasakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun. 1 minggu terus, ya, lidah agak enak sudah. 2 minggu terus, 3 minggu, 1 bulan, sudah mulai hafal. Karena setiap hari mendengar itu. Ya, mendengar itu, setiap hari mendengar itu. 1 bulan, 2 bulan, sudah. Tanpa disuruh secara khusus menghafalkan, proses tahfidz pada akhirnya akan berjalan dengan sendirinya. Anak hafal akhirnya. Ya, anak hafal. Ketika kemudian kita biasakan selama 15 menit atau sampai 20 menit misalnya, setiap hari itu, ya, tanpa kemudian disadari, dalam jangka waktu 1, dalam jangka waktu 2, dalam jangka waktu 3 bulan, bisa jadi sudah proses tahfidz sudah tidak disadari, sudah hafal anak ini.
sudah hafal. Baru ketika sudah hafal, ada proses tadrib. Inilah yang kemudian secara rasional harus disediakan waktu khusus. Oleh sebab itu, kalau seandainya panjenengan melihat kurikulum di kita, setiap malam Rabu dan Rabu pagi, kan begitu kan? Ada pembelajaran khusus untuk tadrib, baik tasrifan lughawi maupun istilahi. Anak yang sudah terbiasa melafatkan itu dan bahkan hafal melafatkan itu, tentunya yang dihafalkan adalah yang wazan-wazannya saja. Anak yang sudah terbiasa itu dan kemudian hafal harus dilatihkan kepada yang lain. Proses latihan itulah yang kemudian kita sebut sebagai tadrib. Ini wajib menurut saya, ini kan masalah strategi pembelajaran ini, masalah sorof. Ya, sampean sudah ada yang kuliah dan ini juga nanti kita harapkan untuk mahasiswa juga, gitu. Ya. Jadi harus ada waktu khusus padanya. Yang sudah terbiasa dan sudah dihafal itu harus diuji. Apakah kalau seandainya hafalan itu kemudian dikembangkan kepada mauzun yang berbeda-beda, ya, apakah masih bisa atau tidak? Begitu. Karena demikian, sampean harus menggagas. Kira-kira pada akhirnya yang harus ditakwidkan itu materinya apa saja. Kalau seandainya sampean itu misalnya bisa membaca kitab, akhirnya bisa menyimpulkan dari aspek sorof, diperhatikan, dari aspek sorof, kira-kira yang sangat dibutuhkan itu apa? Secara umum, tasrifnya lughawi harus. Ya, tasrif lughawi harus. Lughawi ini macam-macam. Lughawi yang fi'il madhi harus yang mewakili. Ada. Dalam takwid, yang 15 menit sampai 15 sampai 20 menit itu fi'il madhinya ada. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fi'il madhinya ada. Fi'il mudhari'nya juga harus ada. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Itu harus ada fi'il mudhari'nya. Ya. Fi'il amarnya juga harus ada. Bahkan amarnya harus dua. Karena realitasnya begitu. Ada amar ghaib, ada amar hadir. Liyadrib, liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ul. Amarnya harus ada. Ya. Kemudian harus juga ada isim fa'ilnya. Yang biasa kita fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'ilu. Inilah yang pada akhirnya harus dibiasakan takwid yang 15 sampai 20 menit itu. Jadi ada unsur fi'il madhinya yang dibutuhkan apa, ada unsur fi'il mudhari'nya yang dibutuhkan apa, ada unsur fi'il amarnya yang dibutuhkan apa, ada unsur isim fa'ilnya yang dibutuhkan apa. Itu harus. Di samping itu yang ditakwid tidak hanya lughawi tapi juga istilahi. Oleh sebab itu di dalam buku kami di sini untuk takwid itu memang 5. Takwid 1, takwid 2, takwid 3, takwid 4, takwid 5. Pembiasaan. Yang ini harus dibaca bersama-sama. Sampean biar ngerti karakter, metode, al-bidayah. Gitu. Jadi yang dibaca itu harus dipilih. Yang dibutuhkan apa? Agar anak kita terampil. Tidak bisa tidak, kita harus melakukan penelitian. Tidak bisa kemudian, sekarang asumsi mondok itu tidak sama dengan dulu. Anak kalau usia SD, lulus SMP, baru mondok, itu bisa jadi asumsi mondok cuma 3 tahun. Kalau seandainya syukur-syukur, akan dilanjutkan ke tingkat aliyah 3 tahun lagi. Jadi asumsi mondok itu adalah 3 tahun. 6 tahun dan seterusnya.
Jadi terbatas maksud saya, tidak seperti dulu. Nggak ada batasan. Karena demikian kita harus melakukan penelitian. Ini yang sering saya katakan, kalau kita sebagai seorang guru, jangan berhenti membaca, jangan berhenti bertanya, jangan berhenti mendengar dari orang lain. Bisa jadi orang lain sangat progresif dan sudah lebih cepat beberapa dan sekian langkah dibandingkan dengan kita, yang itu memungkinkan kita adopsi. Ya, jadi sampean kalau seandainya ini kan sampean saya jelaskan, oh kebijakan Ustadz itu seperti itu ya. Kita dibiasakan setiap hari 15 sampai 20 menit misalnya, sebelum kelas dipecah, itu masih ada di musola, misalnya, itu langsung fa'ala yufa'ilu, mulai dari tasrif lughawi terlebih dahulu, baik fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, kemudian isim fa'ilnya. Dan itu tidak cukup hanya yang sahih. Ini selalu saya katakan, ini semuanya harus yang mewakili bina. Ada yang mewakili bina sahih, ada yang salim, ada yang kemudian mewakili bina misalnya mudha'af, ada yang mahmus. Ini mewakili. Oleh sebab itu kalau seandainya sampai teliti, kolom-kolom yang sudah kita siapkan menjadi kolom takwid di sini, ini sudah di print ya. Ini bisa di zoom, memungkinkan. Ada fa'ala, ada madda, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ini yang mewakili sahih salim. Kemudian setelah itu madda tertulis juga di sini. Dan itu harus dibaca bersama-sama. Ini apa? Mewakili bina yang mudha'af. Sona, di sini tertulis. Ini mewakili bina. Ya, ini yang mewakili bina sona di sini. Ya, itu adalah mewakili bina yang ajwaf. Ba'a juga demikian, khofa. Akan tetapi kalau di sini sona ya sunu, ba'a ya bi'u, khofa ya khofu. Karena demikian ini beraneka ragam untuk wazannya. Ada yang mengikuti wazan yaf'ulu, ada yang mengikuti wazan yaf'ilu, ada yang mengikuti wazan yaf'alu. Karena itu beda ternyata cara pentasrifannya. Soma ya sumu, soma, soma, somu, somat, somata, sumna, di dhamma. Ya. Ba'a ya bi'u, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, di kasrah. Fa'fi'ilnya. Khofa ya khofu, khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna. Alasan belakangan, karena ini proses takwid. Yang jelas adalah pada saat pembiasaan 15 menit sampai 20 menit itu anak-anak disuruh baca bersama, lughawinya harus yang mewakili bina, karena itu pada akhirnya akan dijadikan sebagai pertimbangan ketika proses rasionalisasi. Kenapa kok begini? Sampean sudah mengucapkan, sudah hafal itu. Begitu. Ya. Pada takwid itu wazan-wazan atau fi'il-fi'il yang kemudian untuk fi'il madinya, untuk fi'il mudhari'nya, untuk fi'il amarnya, untuk isim fa'ilnya, dan seterusnya, itu harus yang mewakili bina. Harus yang beda-beda. Ada yang mewakili sahih, ada yang mewakili mu'tal. Sahihnya ada yang sahih salim, ada yang sahih mudha'af, ada yang sahih mahmus, ada yang kemudian mu'talnya itu ada yang misal, ada yang ajwaf, ada yang nakis, ada yang lafif. Semuanya ditulis di situ. Agar sampean ngerti pikiran saya. Sementara ini sampean harus hanya melafalkan, oh begitu rasionalisasinya ya. Oh karena demikian maka ada takwid dulu. Agar apa? Secara psikologis anak tidak terbebani. Bayangkan kalau seandainya tidak ada proses tahfidz, proses takwid. Di mana anak baru mondok karena ada pelajaran sorof disuruh langsung menghafalkan. Untuk proses adaptasi saja, anak-anak masih bermasalah. Kok kemudian diberi beban? Inilah yang mungkin bisa jadi pemicu anak-anak tidak kerasan, apalagi pesantrennya adalah pesantren kota. Itu penting untuk kemudian dipikirkan dampak psikologisnya. Ya, dampak psikologisnya. Karena kita tidak harus peduli pada analisis psikologis semacam itu. Begitu. Ya,
Dan juga proses takwid istilahi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ini wazan-wazan apa saja yang kemudian dipilih, apakah fi'il-fi'il apa saja, itu kemudian harus juga mewakili bina. Ada yang salim, ada yang mudha'af, ada yang mahmus, ada yang misalnya mithal, ada yang ajwaf, ada yang misalnya nakis, ada yang lafif. Itu mengikuti wazan fa'ala, mengikuti wazan af'ala, mengikuti wazan fa'ala, mengikuti wazan ifta'ala, mengikuti wazan infa'ala, mengikuti wazan fa'ala, mengikuti wazan tafa'ala, dan seterusnya. Seperti yang sampean baca setiap hari, realitasnya semacam ini. Karena sampean sudah pernah membaca setiap hari, maka tidak aneh mendengar penjelasan saya ini. Oh, itu maksudnya ya. Begitu. Ya. Jadi harus diperhatikan ya. Mengajar shorof itu harus sistematis. Sistematis itu apa pengertiannya? Sistematis itu harus melalui proses yang tidak memberatkan anak. Apa proses yang tidak memberatkan anak? Membaca bersama-sama. Apakah itu yang sudah hafal atau tidak? Itu harus dibaca bersama-sama. Sebelum memulai pelajaran 15 menit sampai 20 menit itu harus bersama-sama. Artinya apa? Kebijakan yang paling penting. Oleh sebab itu menjadi penting untuk mempengaruhi penentu kebijakan. Yang punya otoritas untuk menentukan kebijakan itu penting untuk kemudian kita pengaruhi. Kita yakinkan dan seterusnya. Ya memang nggak apa-apa kalau seandainya waktunya panjang, langsung menghafalkan al-amthilatut tasrifiyah, mulai dari awal sampai akhir. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa bertahan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini? Waktunya terbatas, kesibukannya luar biasa, dan seterusnya. Setelah itu masing-masing bab itu tingkat misalnya, tingkat signifikansinya, tingkat kepentingannya, ya. Ini penting apa tidak misalnya, itu seperti apa dalam konteks misalnya mengantarkan kita untuk bisa membaca kitab, itu juga harus kita pertanyakan. Inilah yang kemudian selalu saya gembar-gemborkan, efektivitas. Efektivitas. Pelajaran kita efektif apa tidak ini? Itu semacam itu, menjadi sangat penting. Ya. Ya kadang-kadang ini kan disuruh hafalan seret-seretnya disuruh hafalan. Padahal yang nyemak gurunya juga sudah lupa misalnya. Kenapa kok disuruh hafalan? Iya, karena dendam. Dulu saya suruh hafalan. Sekarang harus hafalan juga misalnya begitu. Ya ini guyonannya seperti itu. Tapi yang paling penting harus rasional sampean. Menggagas apa yang saya teliti, apa yang saya gagas, itu menurut saya hasil kajian. Dan itu sangat-sangat ilmiah menurut saya. Itu semacam itu. Jadi harus ada proses takwid setelah 3 bulan misalnya, 2 bulan, 3 bulan. Kalau seandainya anak itu sudah kemudian merasa nyaman dan tanpa mikir sudah mampu melafatkan, berarti proses tahfidz sedang berjalan. Dan pada saat itu anak-anak harus ada latihan. Kolom latihan di sini juga sudah ada. Namanya kolom tadrib. Ada sudah, kolom tadribnya sudah ada. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ketika sudah ngomong tentang latihan ini, saya tegaskan adalah tidak boleh anak yang misalnya tahun pertama sudah lulus shorof, kemudian tahun kedua tidak sama sekali dilatih, tahun ketiga tidak sama sekali dilatih, dan seterusnya tidak dilatih. Itu yang selalu saya katakan kecenderungannya adalah lupa. Anak bisa tasrifan hanya yang umum-umum saja. Sedangkan yang sebenarnya juga penting untuk kemudian dihafal dan bisa ditasrif itu tidak mampu. Kenapa? Karena tidak diikat melalui proses tadrib ini. Harus diikat. Oleh sebab itu, kalau dilihat kurikulum di Al-Bidayah, proses tadrib di sini setiap malam Rabu, sampean tahu, setiap Rabu pagi itu ada latihan khusus untuk tasrif istilahi dan lughawi. Itu menurut saya masuk akal kurikulumnya masuk akal itu. Ya, itu masuk akal. Gitu. Jadi harus ada proses itu. Saya tegaskan ya. Ketika anak kita sudah hafal ini sudah hafal. Ya, ini sudah hafal. Misalnya, kalau yang menggunakan kurikulum lama kan ini harus hafal misalnya. Begitu. Setelah itu jangan kemudian ditinggal. Ya,
Harus ada yang mengikat setiap hari, setiap minggu satu kali misalnya. Kalau di kita kan setiap minggu satu kali. Untuk kemudian berlatih. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai proses tadrib. Harus dilatih anak-anak itu. Diikat. Itu semacam itu. Ya, jadi penting mengajar tasrif itu harus rasional. Harus sistematis. Rasional bagaimana? Rasional harus melalui kajian, penelitian. Kira-kira bagaimana? Ya, ini cuman wacana. Mana yang lebih didahulukan? Apakah mujarrad atau mazid? Ini berdasarkan kajian dan saya sangat bertanggung jawab untuk ini. Bahwa hasil temuan saya yang untuk hafalan, yang diproses tahfidz itu ini. Kalau ini tidak. Mujarrad tidak usah dihafalkan. Untuk apa mujarrad dihafalkan? Mujarrad cukup dikenal. Ya, tidak usah disuruh kemudian proses tahfidz. Itu begitu ya. Nanti itu akan ada kajian-kajian dan diskusi selanjutnya. Ya, ini karena sambil kuliah ini sebenarnya. Itu. Bagaimana saya memandang kompetensi bidang sorof itu? Saya katakan, sorof itu dalam konteks tertentu, sorof itu dalam konteks tertentu ini lebih banyak pada keterampilan. Ya, dibandingkan dengan kemampuan. Saya memandang itu. Paradigma ini menjadi sangat penting menentukan langkah dan program lanjutan. Kenapa? Ketika kemudian ini disebut sebagai keterampilan, maka keseringan frekuensi, frekuensi melafadzkan itu menjadi kata kunci. Tidak hanya berunsur pikiran saja. Kalau kemampuan, ini unsur pikiran. Dalam konteks tertentu memang kemampuan. Ya, oleh sebab itu anak kecil memungkinkan melafadzkan tasrifan itu memungkinkan. Anak kecil yang masih tidak bisa berpikir itu memungkinkan untuk melafadzkan yang namanya sorof ini, tasrifan ini. Karena itu sifatnya keterampilan. Ketika kemudian dia setiap hari ya ikut proses ta'wid, pembiasaan itu ya bisa jadi pada akhirnya meskipun masih kecil terampil dia. Pokoknya sering. Sama dengan misalnya belajar mobil. Setiap kali kita terus, ya bisa pada akhirnya. Namanya keterampilan. Dalam konteks tertentu memang kemampuan. Ini sudah tingkat tinggi. Ketika kemudian sampean ini, kenapa Ustadz tulisannya kok muzakkin? Tulisannya begini. Ini sudah kemampuan ini. Oh iya, ini membentuk isim mangkus. Isim mangkus itu ketika tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, memang ya lazimahnya dibuang. Ya. Kenapa di sini Ustadz kok fi'il amarnya aqama itu kok aqim? Iya, di sini asalnya aqim begini. Ini setelah huruf mudhari'ah dibuang dan di sini diberi hamzah qata'nya. Ya, akan terjadi di sini iltiqa usakina ini. Ketika ngomongnya seperti ini sudah kemampuan. Anak kecil tidak usah dulu itu, karena itu ruwet. Ya. Anak kecil nggak usah dulu itu, karena itu ruwet. Gitu. Sudah, anak kecil itu batasan awalnya adalah keterampilan dulu. Pokoknya suruh melafadzkan gitu aja. Melafadzkan begitu aja. Terus melafadzkan begitu. Ya, saya tegaskan kemampuan sorof itu lebih banyak dalam konteks pertama di tahap-tahap awal itu adalah keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Keterampilan kemampuan ini paradigmanya beda banget. Ketika keterampilan, maka frekuensi latihan itu menjadi kata kunci. Bukan otak yang paling penting pada saat itu. Tapi ketika sudah kita tingkatkan menjadi kemampuan, maka di situ unsur analisis, unsur kemampuan, unsur misalnya kecerdasan dan seterusnya masuk di sini.
tapi dalam konteks tertentu untuk kemudian memberikan hiburan, memberikan angin surga, bahwa yang namanya sorof itu mudah. Loh iya, saya kok bisa ya? Saya bisa fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Kok bisa ya saya? Karrama yukarrimu takriman, takrimatan, takroman, tikroman. Kok bisa saya? Itu memberikan angin surga. Begitu. Saya nggak pernah menghafalkan ini, kok bisa ini ya? Itu yang saya katakan. Ketika kemudian dalam tahapan pertama, sorof itu lebih kita arahkan kepada keterampilan, sehingga mendengar, melafatkan untuk tasrif tafsir atau fiil-fiil yang sudah kita pilih menjadi sangat penting pada saat itu. Dan pada saat sudah hafal, sudah bisa, baru kita ngomong. Masalah bagaimana kemampuan. Oh, ini tertulis kok seperti ini. Ini kok akim, ini kok muzakkin, ini kok muzakkan. Oh iya memang, ini muzakkan ini. Akhirnya kita ngomong dalam konteks misalnya yang tinggi-tinggi itu, ini adalah misalnya mahdhufun lafdhun la khatton. Ah, itu sudah masuk di situ sudah. Ya, di situ itu masuk di situ. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang paling penting adalah bahwa cara mengajar sorof itu harus sistematis, ya. Cara mengajar sorof itu harus sistematis. Sistematis itu diterjemahkan dengan tadi itu pembelajarannya harus mengutamakan takwid dulu, baru tahfidz, baru tadrib. Ketika anak kita hafal, itu jangan kemudian misalnya ditinggal, harus diikat melalui tadrib, dan itu harus diberi jatah waktu setiap minggu misalnya 1 kali dan seterusnya untuk latihan tasrif istilahi maupun lughawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.